Guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuhan. So, video kali ini saya akan discuss tentang forex trading. So, siapa yang berminat forex trading, kamu boleh continue video saya. Dan kalau tidak berminat, ya kamu boleh keluar dari video ini pun boleh. Jadi, teknik apa yang saya gunakan di dalam forex trading? So, teknik yang saya gunakan adalah supply and demand dan price action. Itu supply and demand dan apa itu price action. Oke, supply and demand ini salah satu teknik yang memang ramai digunakan oleh trader-trader di seluruh dunia. Dan price action adalah satu signal-signal yang menunjukkan bahwa price akan berubah arah ataupun price akan menunjukkan arah sama ada buy ataupun sell. Bagi Anda yang pertama kali menonton video saya harap kamu paham tentang forex trading. Kalau kamu mau follow analisis saya, kamu boleh register di link di description. Kamu boleh tekan link itu dan kamu boleh register percuma. Oke? Terusnya kita akan bincangkan apa itu supply and demand. Oke, supply itu adalah sell. Maksudnya orang yang menjual, seller ataupun supply. Oke? Dan demand itu adalah pembeli yang mau ada niat untuk membeli. Sebab itu adalah berlaku demand di sana. Oke. Jadi saya akan ulas sedikit semuanya tentang supply and demand, teknik yang saya gunakan dalam menganalisis sesuatu P ataupun setiap kali saya membuka chart saya akan menggunakan teknik supply and demand dan price action. Price action ini dia bermacam-macam yang wujud di dalam chart. Oke, teknik-teknik ataupun price action seperti flag, channel, compression, triangle dan macam-macam lagi. Price action ini seringkali berlaku apabila price membuat ataupun berlaku apabila pergerakan price itu menuju sesuatu tahap di mana menunjukkan kita mau sell ataupun buy. Contohnya compression, apabila compression habis, so kita harus membuat satu entry sama ada sell ataupun buy. Oke. Jadi kalau kamu berminat, kamu boleh ambil nomor saya di description dan kamu boleh direct WhatsApp dengan saya. Dalam supply and demand saya ada 15 bab ataupun bab 1 hingga 15 di mana kita bermula dari pelajaran pertama sehingga pelajaran yang 15. Dan pelajaran yang ke-15 adalah saya tekankan untuk price action saja. Jadi untuk stage seterusnya saya akan mengajar teknik secret key level, tapi kita akan fokus pada supply and demand dulu. Jadi kalau kamu mau belajar teknik-teknik supply and demand ini, so kamu boleh WhatsApp terus dengan saya, DM dengan saya. Dan kalau kamu mau belajar bersungguh-sungguh teknik ini, refer di playlist saya juga ada sedikit sebanyak. Saya ada hint-hint sedikit di playlist saya itu. Sama ada kamu boleh apply ataupun kamu boleh ambil ataupun tidak cara saya trading nih kan. So hari ini saja saya ada satu anak didik. Kamu boleh check out di sini dia punya income. Ada anak didik yang profit sebanyak 1.700 lebih $, hampir 8.000 ringgit. Dan yang satu pula yang sini dia profit dalam beberapa ratus $, juga. So far saya ada anak-anak murid yang memang konsisten dalam teknik supply and demand, tapi untuk teknik saya supply and demand ini bergantung sama orang. Siapa coach kita, macam mana teknik dia. Semua orang yang membawa teknik supply and demand ini berbeza-beza, oke? Ada orang yang buat teknik supply and demand tapi dia cara ini. Teknik supply and demand dia cara yang satu lagi ya. Yang seorang lagi ini teknik supply and demand tapi dia cara yang macam ini. So saya punya cara sendiri. Kamu boleh check out di playlist kalau kamu minat follow saya punya teknik, kamu boleh check out dulu di playlist sama ada kamu boleh paham ataupun tidak. Sebab teknik supply and demand kalau bilang susah, kalau bilang senang. Tidak juga bilang susah, tidak juga bilang senang lah. Tapi bergantung dengan pemahaman kita. Dan kalau belajar dengan saya teknik supply and demand, jangan membuat andaian sendiri. Sebab
kalau boleh kamu follow apa yang saya ajar lah. So cara saya mengajar, saya ulang lagi, cara saya mengajar apabila orang sudah register dengan saya di link di bawah OctaFX saya itu, IB saya itu, kamu boleh PM saya dan saya akan cek, dan kamu boleh dapat dengan harga yang murah lah dibandingkan dengan belajar teknik di ciku-ciku yang lain lah. So kalau saya ajar, saya punya teknik sendiri dan kamu akan apply teknik saya untuk kamu trading forex. Kamu sudah register, sudah buat, kamu sudah confirm mau belajar dengan saya. So saya akan hantar melalui video. Dalam step pertama saya akan hantar 1 hingga 6, pelajaran 1 hingga 6. Video ini kamu kena hafal sebab ini adalah sangat-sangat basic untuk supply and demand. Dan selepas itu saya akan sambungkan lagi daripada 7 sampai ke 15. So daripada situ kamu kena belajar berat sedikit lah, sebab tidak juga bilang senang, tidak juga bilang susah lah. Jadi apabila kamu habis 15 pelajaran ini untuk teknik supply and demand, atau kita ringkaskan SND, apabila kamu habiskan teknik SND ini, saya rasa kamu boleh membuat analisis sendiri sudah ke mana arah price. Dan yang paling penting di dalam supply and demand ataupun di mana-mana juga teknik, kena follow kita punya peraturan supply and demand tuh ada beberapa peraturan, jadi kamu kena follow. Contohnya seperti kita harus sell di supply dan buy di demand, begitu dan ada beberapa lagi lah. Jadi kamu itu untuk basic supaya kita tidak lari daripada profit, dan kalau kita loss pun kita paling loss sedikit saja dibandingkan dengan kita profit yang banyak. Oke. So kalau kamu mau follow saya punya analisis, kamu boleh check out setiap hari Sabtu saya akan buat analisis, daily, weekly analisis. Kamu boleh check out seperti analisis sebelumnya juga. Apabila saya buat analisis, saya akan check out dulu analisis yang sebelumnya sebelum saya membuat analisis yang baru. Jadi dari situ kamu tahu mana yang profit dan mana yang tidak profit. So dalam bisnis memang lumrah ada rugi dan untung, tapi sekurang-kurangnya kita tidak terlalu rugi banyak. Walaupun kita ada rugi tapi kita masih untung. Dan macam break even juga lah, walaupun kita kena stop loss tapi kita masih profit kan. Kamu boleh check out analisis saya. Kalau kamu mau follow analisis, setiap hari Sabtu saya akan upload weekly analisis untuk minggu hadapan, hari Isnin seterusnya. Dan paling penting dalam supply and demand, jangan letak instant entry. Kadang-kadang ada kebetulan kalau ada setup di sana, tapi jangan instant entry. Oke? Sebab instant entry adalah killer kita punya profit. Ini adalah saya punya tips di mana saya sudah apply pengalaman saya di dalam teknik supply and demand yang saya buat. Tiada istilah instant entry di dalam teknik supply and demand, tapi kadang-kadang ada. Kalau kebetulan ada setup, kita boleh instant entry. Contohnya kalau tiba-tiba kita open chart, tiba-tiba nampak setup di sana kan, so kita terus instant entry boleh. Tapi sebelum instant entry ataupun sebelum pending order, kita mesti ada setup, mesti ada prediction ke mana arah price, dan kita mesti ada base level di sana, semacam contohnya drop base drop atau rally base drop. Dan kita mesti ada setup, contohnya setup break and retest setup begitu, ataupun pakai structure setup begitu, ataupun head and shoulder setup. So setup ini banyak. Apabila berlaku setup, baru kita instant entry. Kita tidak boleh yang instant top, instant entry. Kita tunggu tungtang, harga naik sedikit, harga biru sedikit. Apabila harga sudah pergi warna biru, 2-3 dolar close. Kita tidak mau begitu. Apa yang kita mau? Kita mesti konsisten kita punya cara trade. Oke? Kalau untuk yang newbie di dalam teknik supply and demand yang saya ajar nih, kamu boleh belajar risk and reward. Di dalam risk and reward punya pelajaran, saya pun lupa dalam pelajaran yang ke-13 kalau tidak silap, risk and reward kamu mesti belajar lah. Sebab risk and reward ini adalah satu
yang sangat penting juga. Sebenarnya daripada bab 1, pelajaran 1 sampai pelajaran 15 semua penting, tapi ada yang lebih penting daripada yang penting-penting saja di dalam bab itu. So, sebab itu saya sudah buat susunan untuk pemahaman kamu lebih cepatlah dibandingkan kamu belajar tengok di YouTube begini-begini. Saya tidak tahu, mungkin saya mungkin dalam 1 minggu ada 1 orang buat buat pelajaran atau siri belajar apakah aku tidak tahu kan. Tapi apa yang pasti, kalau kamu berminat follow saya punya teknik SND, kamu boleh direct WhatsApp di link description di bawah. Dan jangan lupa juga tekan subscribe saya channel kalau kamu suka video ini ya. Saya berfungsi dengan pengalaman saya. So sekarang saya akan berfungsi pengalaman saya macam mana saya masuk dalam forex trading. Sebenarnya saya masuk dalam forex trading ini saya sudah bermacam-macam kalah. Saya sangat kalah. Orang bilang boleh dikatakan selalu kena lipat lah. Semua trade itu ke laut, sebab saya zero ilmu saya masa itu. So apa yang saya pikir, saya tidak mau buang duit lagi untuk saya mau trade. So saya mau buang duit untuk cari ilmu dulu. Saya cari ilmu selama beberapa bulan, dalam 6-7 bulan begitu. Lepas itu saya belajar dan sudah apply, sudah master. Lepas itu saya slow buat trading di demo dulu. Oke, di demo. Pastikan kalau belajar supply and demand kena di demo dulu. Kamu pastikan yang betul atau tidak ini setup yang saya ajar. Bila sudah di demo, sudah profit di demo, baru kita boleh trade real account. So, kalau demo pun kena lipat, apalagi real account. Oke, ini ya. Ini satu nasihat yang betul-betul bagi orang yang betul-betul mau belajar forex lah. Kalau yang suka-suka tuh boleh lantak kamu lah. Kalau kamu mau trade juga pakai duit, silakan. Sebab itu duit kamu, bukan duit saya. Jadi kalau kamu tidak ada teknik untuk trade tapi kamu berminat juga mau trade, silakan. Sebab 90% orang kalah tanpa ilmu dan 10% orang menang tanpa ilmu. Sebab itu adalah kebetulan. Orang bilang nasib-nasib. Oke, itu yang nasib-nasib itu memang susah kita mau dapat lah. Tidak akan pernah berulang banyak kali. Tapi kalau kita ada ilmu, kita punya profit. Bukan nasib-nasib. Bukan bilang orang main radak saja. So, profit kita itu atas dari analisis kita ataupun prediction kita ke mana arah price seterusnya dan di mana harus kita letak entry kita. PO sama ada buy limit, sell stop, buy stop. So dalam 4 pending order ini atau PO, kamu kena belajar juga. So dalam pelajaran yang saya ajar tuh bab 1 hingga bab 15, saya ada juga ajar mana cara menggunakan buy limit, buy stop, sell stop dan yang akhir sekali sell limit kan. Oke, macam mana cara menggunakan? Sebab ramai orang tidak tahu cara yang betul untuk entry adalah kita menggunakan PO. Kita tidak boleh instant entry. Kalau kita instant entry berarti sama juga kita main nasib. Kita main nasib, nasib. Harap-harap nasib lah, mengharapkan nasib. Oke? Dan kita mengharapkan sesuatu yang berlaku. Banyak-banyak berdoa tanpa ilmu, doa tidak akan terkabul. Kalau orang bilang kena coba nasib, mesti kita coba nasib. Orang yang coba nasib, dia ada ilmu. Tidak orang yang mencoba nasib tanpa ilmu. Oke, so ini nasihat saya. Jadi saya akan teruskan. Apabila saya sudah loss, saya sudah dapat ilmu. Bila saya sudah dapat ilmu, saya terus apply di chart, demo dan akhirnya saya mendapat profit. Dan so far ada loss, ada profit juga lah. Dan kalau saya cadangkan untuk pemula ataupun newbie, kalau mau try mula-mula mau trade ataupun mau coba-coba trade, masukkan dalam 100 USD paling kecil. Kalau 10-20 USD bukan saya cakap bilang tidak boleh. Boleh itu boleh. Tapi kamu lebih baik main di demo lah. Sebab kamu tidak boleh apply betul apa yang kamu belajar.
sekiranya kamu sudah mengambil kelas dengan saya. Tapi kalau kamu ambil kelas dengan saya, kamu register di link di bawah tuh. Saya sentiasa akan backup kamu signal, bukan signal lah, saya akan backup setup yang saya nampak. Sekiranya saya ada masa, saya akan bagi personal ataupun dalam grup. Lepas itu kamu boleh follow saya punya setup. Oke, dan paling penting belajar peraturan supply and demand. Peraturan supply and demand ini sangat penting, sangat penting di dalam kita membuat analisis. Oke, dan tidak kurang penting juga kita punya risk and reward, dan paling penting untuk mencari profit adalah price action. Price action itu penting. Kalau salah, sekiranya kita salah letak kita punya base level, kita tetap kena lipat, ataupun kita punya entry tidak kesampaian. So di dalam cara untuk entry base yang betul saya ada ajar juga dalam video tuh, sama ada kita entry di sini, entry di sana. So banyaklah saya ajar. Sebab itu daripada saya punya pengalaman selama saya membuat ataupun selama saya trading forex lah, pengalaman saya di dalam forex trading begitu. So banyaklah harus kamu belajar. Bukan saya cakap follow signal tuh betul, tapi sampai bila kita menantikan signal orang, lambat 1 menit 2 menit kena lipat, lambat 1 menit 2 menit kena lipat. So kalau kita sendiri yang trade, kita boleh nampak di mana keadaan seterusnya market itu. Kalau sampai, kita akan trigger kita punya PO ataupun pending order. So apalagi saya mau cakap, pengalaman di mana teknik-teknik yang memang tidak asing kita gunakan. Yang paling penting adalah base, di mana dalam supply and demand kita ada 4 base. Pertama sekali kita ada 2 base untuk buy, dan kita ada 2 base untuk sell. So apa saja setup, sama ada sell atau buy, kita mesti menggunakan 2 base. Oke, demikian juga dengan swap zone. Swap zone kita menggunakan base di sebaliknya. Oke, ini nanti kamu belajar. Kalau kamu berminat belajar teknik supply and demand dengan saya, kamu akan dapat juga macam mana cara belajar cara entry base yang betul lah. Dan oke, so saya berah. Dan kita ada juga mengajar chart pattern. Oke, kita macam mana bentuk-bentuk chart pattern yang selalu yang saya ajar adalah yang selalu muncul di dalam kita punya chart. Contohnya chart pattern, kita ada flag selalu muncul, triangle selalu muncul. Oke, compression jarang-jarang, tapi kalau muncul memang kau. Dan kalau price action bagian candlestick, kita ada engulfing, kita ada marubozu, macam-macam di dalam sana itu. Dalam pemerhatian saya untuk price action candlestick, satu saja yang saya respect adalah engulfing. Selebihnya bukan saya tidak respect, tapi saya lebih suka mencari lagi setup yang lain dibandingkan saya hanya mengharapkan bentuk ataupun sifat candlestick itu saja. So banyak juga yang perlu dibelajar, banyak juga yang saya perlu tahu di dalam candlestick itu, seperti dia ada shooting star, dia ada marubozu gitu kan. Tapi bagi saya itu saya tidak akan tengok. Apa yang saya tengok adalah setup ke mana price, pergerakan price itu pertama. Dan sekiranya berlaku satu setup di sini dan muncul pula price action seperti engulfing, so memang saya hantam kau lah. Tapi kita entry mesti cun supaya kita tidak floating, zero floating. Kita entry zero floating pun boleh, tapi hati-hatilah, hati-hati apabila membuat entry. Kamu belajar dulu dengan saya, baru kamu tahu macam mana cara entry, floating, apa semua tuh, dan setup semua lah. Jadi kita ada lagi satu setup yang
memang saya suka adalah setup swap zone. Swap zone ini memang padu, orang bilang boleh cari makan lah di dalam setup swap zone. Setup swap zone ini untuk teknik saya tidak sama dengan teknik orang lain lah, tapi ada persamaan tapi tidak semua sama. Teknik yang saya apply itu saya apply dengan teknik saya sendiri yang saya kaji buat praktikal, selalu mencari kenapa, mengapa, dan akhirnya saya jumpa teknik ini dan saya menggunakan teknik swap zone dengan cara seperti yang saya ada buat di dalam video juga. Saya ada buat dalam pelajaran saya pun lupa dalam pelajaran 10K ataupun ke-11. Jadi siapa yang sudah belajar dengan saya itu, kamu paham macam mana cara menggunakan swap zone atau base swap zone. Oke, base swap zone memang kau lah, orang bilang boleh cari duit lah, boleh cari duit. Dalam forex ini kita bukan bergantung dengan berani entry atau tidak berani entry, tidak. Dalam forex kita mesti ada ilmu. Oke, lepas itu kita mesti ada teknik, kita mesti ada ilmu. Sekiranya kita tiada ilmu, 99% kita akan kena lipat. Sekiranya kita ada ilmu, 80% kita profit, 20% kita gagal. Oke? Dalam forex tidak seindah yang kamu impikan dan tidak semudah yang kamu sangkakan. Sebab apa? Semuanya bergantung dengan ilmu, bukan bergantung dengan nasib. Oke? Jadi di sini saya perkongsian saya. Kamu belum subscribe video saya, tekanlah butang subscribe, free by itu. Dan kalau kamu rasa-rasa bermanfaat ataupun boleh kamu share kepada kawan-kawan, ya tolong share dan tekan like juga. Kalau boleh komen di bawah supaya kita boleh discuss satu persatu, oke? Dan saya akan membuat lagi satu pelajaran yang seterusnya, yaitu teknik yang saya apply sendiri, yaitu teknik secret key level, di mana secret key level ini banyak juga digunakan di dalam setup untuk scalping lah, paling penting scalping gitu. Jadi sampai di sini saya video untuk kali ini. Saya harap kamu dapat sedikit sebanyak manfaat tentang teknik-teknik macam mana trading forex, cara saya sendiri. Dan kalau kamu berminat juga, sekali lagi saya ingatkan, kalau kamu berminat untuk support saya punya tim, so kamu boleh tekan link di bawah untuk register, dan kamu boleh WhatsApp saya di nomor yang ada di description, supaya kalau kamu berminat untuk mengambil kelas online daripada saya, dan kamu boleh juga check out playlist saya sebelum kamu sama ada mau belajar teknik dengan saya ataupun tidak. Jadi saya Bob Rompuhan, kita akan jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye.